materi yang berjudul Mengelola Budaya Pelayanan. Yang pertama, kita akan membahas yaitu apa itu budaya pelayanan. Davis dan Guntam menyatakan bahwa budaya pelayanan adalah sebuah pola pikir pelayanan manusia dalam organisasi yang berfokus pada produk dan pelayanan yang kemudian mendefinisikan bagaimana organisasi berjalan dan mengembangkan dari perspektif karyawan dan pelanggan. Yang kedua yaitu arti penting budaya pelayanan. Menurut UNO 2012, ada beberapa alasan yang membuat budaya pelayanan menjadi faktor penting. Yang pertama yaitu budaya yang kuat dalam pelayanan akan mengarahkan perilaku karyawan secara konsisten dalam melayani pelanggan. Yang kedua, yaitu budaya pelayanan merupakan persyaratan sukses untuk membangun organisasi dan perorganisasian. Yang ketiga, yaitu manajemen tidak mampu mengawasi semua karyawan sehingga budaya pelayanan diharapkan. Yang kedua, yaitu konsep budaya pelayanan publik. Budaya sebagai seperangkat nilai biasanya syarat dengan simbolisme, sehingga dalam setiap tindakannya seseorang selalu berpengaruh teguh kepada dua hal, yaitu yang pertama, filsafat atau pandangan hidup yang religius dan mistis. Pandangan hidup akan selalu dikaitkan dengan tindakan simbolis yang biasanya banyak dipakai dan diwariskan secara turun-temurun pada generasi berikutnya. Yang kedua yaitu pada sikap hidup yang etis dan menjunjung tinggi moral serta derajat hidupnya. Masyarakat Indonesia memiliki sistem nilai dan norma budaya masing-masing. Budaya adalah perilaku konvensional masyarakat dan ia mempengaruhi semua tindakan meskipun sebagian besar tidak disadarinya. Yang selanjutnya adalah asas-asas budaya pelayanan publik. Ada 6 asas budaya pelayanan publik. Yang pertama yaitu transparansi, bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua yaitu akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat yaitu partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima yaitu kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender dan status ekonomi. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Yang selanjutnya yaitu standar budaya pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Menurut keputusan Mempan tahun 2003, standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibagikan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pegadaian. Yang kedua yaitu waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga yaitu biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama yaitu apathetic kultur. Dalam tipe ini, perhatian anggota organisasi terhadap hubungan antar manusia maupun perhatian terhadap pelaksanaan tugas, dua-duanya rendah. Di sini penghargaan diberikan terutama berdasarkan permainan politik dan memanipulasi orang lain. Yang kedua yaitu caring culture. Budaya organisasi tipe ini dicirikan oleh rendahnya perhatian terhadap kinerja dan tingginya perhatian hubungan antar manusia. Yang ketiga yaitu exciting culture. Ciri utama tipe exciting adalah bahwa perhatian terhadap orang sangat rendah, tetapi perhatian terhadap kinerja sangat tinggi. Di sini secara ekonomi, penghargaan sangat merumuskan, sangat memuaskan, tetapi hukuman atas kegagalan yang dilakukan juga sangat berat. Yang terakhir yaitu integrative culture. Dalam tipe ini yaitu dalam organisasi yang memiliki budaya integratif, maka perhatian terhadap orang maupun perhatian terhadap kinerja sangatlah tinggi. Baik, selanjutnya yaitu tujuan budaya pelayanan publik.
Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada pihak mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Lebih rincinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya. Dan yang kedua yaitu memperlakukan pengguna layanan sebagai customer. Yang ketiga yaitu berusaha memuaskan pengguna layanan sesuai dengan yang diinginkan mereka. Yang keempat yaitu mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu menyediakan cara-cara atau bila pengguna tidak tahu melakukannya. Selanjutnya yaitu ada budaya kerja pegawai dalam pelayanan publik. Setiap pegawai harus dibiasakan dan disiplinkan untuk melayani publik dengan sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai yang berlaku. Setiap pegawai harus mengerti makna dari nilai-nilai inti, memahami cara menggunakan nilai-nilai inti, mengingat niat baik dari nilai-nilai inti, memendam nilai-nilai inti di dalam pikiran bawah sadar, serta mampu menjadikan nilai-nilai inti sebagai energi positif dalam menangani setiap harapan dan kebutuhan publik. Revolusi mental melalui pelatihan dan pencerahan secara terus-menerus wajib dilakukan. Manusia mudah lupa dan mudah kembali kepada kebiasaan lama. Oleh karena itu, perkuat komitmen setiap individu untuk menjalankan nilai-nilai inti organisasi dengan konsisten. Perlu waktu yang panjang untuk membiasakan budaya organisasi yang kuat bekerja secara maksimal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya budaya pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kepuasan bagi masyarakat. Itu dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga para pegawainya. Pemerintah sebagai pihak yang menurunkan kebijakan, sedangkan para instansi juga pegawai yang menjalankan kebijakan tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip dan makluman pelayanan publik. Sehingga selalu bekerja dengan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab. Tak lupa harus berperilaku yang baik dengan bersikap responsif, kecakapan, pemahaman, komunikatif, dan selalu memiliki rasa tanggung jawab. Karena kepentingan pengguna layanan harus selalu diutamakan.